Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridan Abdillah dengan NPM 1012287 dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan Al-Quran dan 5 poin dari manfaat-manfaatnya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelumnya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup, rahmat, dan cahaya dalam kehidupan kita. Dalam video ini, saya akan membahas 5 poin penting tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Ada beberapa keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu firman Allah yang murni, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat 53 ayat 4. Lalu mukjizat terbesar Rasulullah untuk yang kedua, yang tidak bisa ditiru manusia. Ketiga, diturunkan ke hatinya Rasulullah sebagai wahyu yang terjaga keasliannya hingga kini. Dan untuk yang keempat, membaca Al-Quran adalah ibadah yang membawa pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Yang kedua yaitu Asmaul Quran. Al-Quran memiliki banyak nama yang menggambarkan fungsinya. Beberapa nama tersebut adalah Alkitab, Rahmat, Cahaya, dan Roh. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan dengan benar, sebagai kitab hukum yang menegakkan keadilan, dan juga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menginspirasi kemajuan manusia. Yang ketiga yaitu Muttaqo al-iman bil Quran. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran? Beriman kepada Al-Quran artinya meyakini bahwa ia adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup. Tuntutan iman ini mencakup beberapa poin, yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Quran surat 2 ayat 181 dan hadis Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian, memahami dan mentadaburi isinya. Yang ketiga, mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran. Keempat, menghafal dan memelihara Al-Quran agar isinya selalu terjaga. Yang terakhir, menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dan menegakkan kebenarannya di muka bumi. Yang keempat, ahtaruni bil Quran, yaitu bahaya melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran adalah sesuatu hal yang paling bahaya bagi umat Islam. Kenapa? Karena hal ini memiliki dampak yang sangat buruk seperti hidup dalam kesesatan karena jauh dari Al-Quran, hati menjadi keras sekeras batu sehingga sulit menerima kebenaran, mengalami kesulitan hidup baik di dunia maupun dan akhirat, dan yang paling parah dekat dengan keburukan dan syaitan yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Ayat Quran surat 59 ayat 19 mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Yang kelima atau poin terakhir yaitu syurutul intifa bil Quran, yang artinya syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Agar Al-Quran memberi manfaat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bersikap sopan terhadap Al-Quran, seperti bersuci sebelum membaca dan membaca dengan penuh hormat. Bersuci di sini dimaksudkan untuk berwudu. Yang kedua, membaca dengan khusyuk, niat yang tulus, dan penghayatan mendalam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk melupakan masalah-masalah dunia agar fokus untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isinya, bukan hanya membaca tanpa pemahaman. Yang keempat, mencontoh para sahabat Nabi yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan langsung mengamalkannya. Yang kelima, menyadari bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi dirinya, bukan hanya untuk orang lain. Baik teman-teman, itulah 5 poin tentang Al-Quran, mengenai Al-Quran, nama-namanya,
tuntutan iman kepadanya, bahaya melupakannya, dan syarat mengambil manfaat darinya. Semoga kita selalu mencintai, membaca, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian beberapa penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk tutur kata atau kekurangan yang sudah saya sampaikan. Saya Didan Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.